Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menerangkan tentang materi pertemuan 3, yaitu tentang ide bisnis pendidikan. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Jadi, apa sih itu ide bisnis pendidikan? Ide bisnis pendidikan adalah gagasan inovatif yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah dalam dunia pendidikan. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri bisnis pendidikan yang baik? Yang pertama, memberikan manfaat yang nyata bagi pengguna. Yang kedua, memiliki nilai inovatif. Yang ketiga, dapat diterapkan secara luas. Selanjutnya yaitu market analysis. Yang pertama, masalah yang dihadapi siswa atau guru merupakan tantangan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar, baik dari siswa maupun guru. Contohnya, siswa kesulitan memahami matematika karena kurangnya alat bantu visual di sekolah. Yang kedua, tren global dalam pembelajaran, yaitu perkembangan dan perubahan dalam metode pembelajaran yang diadopsi secara luas di dunia. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi pendidikan, merupakan inovasi teknologi yang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan pembelajaran. Yang keempat, feedback dari siswa, guru, dan tenaga pendidik, yang merupakan umpan balik yang diberikan oleh siswa, orang tua, dan guru mengenai efektivitas pembelajaran. Contohnya, orang tua meminta sekolah menambahkan lebih banyak latihan soal dalam aplikasi e-learning yang digunakan siswa. Dan yang terakhir yaitu kurikulum dan kebutuhan belajar baru, merupakan perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Contohnya, penerapan kurikulum merdeka belajar yang lebih fleksibel dalam menentukan metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik brainstorming ide kreatif. Yang pertama ada mind mapping, merupakan metode membuat diagram yang menghubungkan berbagai ide untuk memahami suatu konsep yang lebih baik. Contohnya, membuat peta konsep mengenai ide bisnis bimbingan belajar online berbasis game. Yang kedua, jumper atau yang bisa disebut substitusi, kombinasi, adaptasi, modifikasi, penghapusan, pembalikan, yang bisa disingkat dengan jumper. Pengertian ini yaitu teknik untuk mengembangkan ide dengan cara memodifikasi atau mengadaptasi hal yang sudah ada. Contohnya, mengadaptasi metode belajar Finlandia yang lebih berbasis eksplorasi dan diskusi ke dalam kurikulum lokal. Yang ketiga yaitu analisis SWOT atau bisa disebut kelebihan, kekurangan, peluang, ancaman, merupakan teknik analisis untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis atau proyek. Contohnya yaitu menganalisis bisnis les privat dengan melihat kelebihannya atau lebih fleksibel, dan ancamannya persaingan dengan aplikasi belajar online. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Pengertian ini yaitu metode pembelajaran dengan meneliti suatu kasus nyata untuk menemukan solusi dalam masalah tersebut. Contohnya, menganalisis bagaimana sekolah-sekolah menghadapi tantangan pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Ide bisnis dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada aplikasi pembelajaran interaktif berbasis AI seperti ChatGPT, Perplexity, Quizlet, Canva, Kahoot, Gemini, Quizzes, Wordwall, dan juga Educandi. Yang kedua ada platform khusus online untuk guru, seperti contohnya yaitu pada laman Kejar Cita Ide. Nah, di laman ini guru dapat meningkatkan skill dalam bidang metode pembelajaran, desain media pembelajaran, dan juga pengelolaan media sosial seperti platform online seperti YouTube dan blog. Nah, contohnya lagi yaitu ada aplikasi Staripat. Nah, dalam aplikasi ini menyediakan konten kebahasaan dan juga sejarah. Selain itu, aplikasi ini juga bisa menemani guru dalam mengajar siswa dengan pendekatan kreatif dan juga visual. Contohnya lagi pada aplikasi Skill Akademik by Ruang Guru. Nah, dalam aplikasi Skill Akademik by Ruang Guru ini menyediakan pelatihan online untuk guru agar dapat meningkatkan kapasitas dalam mengajar. Contohnya lagi yaitu pada laman guru berbagi Kemdikbud.go.id. Nah, pada laman ini pemerintah membantu guru menyediakan informasi seputar pendidikan, dan guru juga dapat mengembangkan skill seperti contohnya yaitu dapat membuat RPP
dengan baik. Nah, contohnya lagi pada aplikasi Speaking ID. Nah, pada aplikasi Speaking ID ini guru itu diajari untuk public speaking yang baik supaya nanti penyampaian materi pada siswa cepat diterima siswa dengan baik. Selain itu, contohnya yaitu YouTube. Nah, di dalam YouTube itu ada beragam video pembelajaran dan tips-tips menarik yang bisa didapatkan untuk meningkatkan skill guru dalam mengajar. Nah, contoh lagi yang ketiga yaitu ada bimbel privat berbasis teknologi. Nah, bimbel privat berbasis teknologi ini salah satu contohnya yaitu Ruang Guru, Kuiper, Belajar ID, Zenius, Khan Academic, Bimbel Smart, dan Coursera atau Duolingo. Nah, contoh yang keempat ada game edukasi berbasis mobil. Nah, di dalam game edukasi berbasis mobil ini ada World, Edukandi, Edukaplay, Bambuzone. Nah, contoh yang terakhir atau yang kelima yaitu ada contoh penyediaan pelayanan pelatihan soft skill guru. Nah, bisa mengikuti webinar atau juga seminar. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan skill pendidikan. Misalnya itu membuat alat ajar atau perangkat ajar yang interaktif. Selain itu, pelatihan pencegahan bullying bagi peserta didik untuk mencegah marahnya bullying. Dan selanjutnya yaitu menyusun proposal ide bisnis. Yang pertama, latar belakang dan permasalahan dalam bisnis adalah bagian yang menjelaskan alasan mengapa bisnis ini dibutuhkan dan apa yang mendorong ide bisnis tersebut muncul. Yang kedua, solusi yang ditawarkan merupakan bagian dalam proposal bisnis yang menjelaskan bagaimana bisnis Anda akan mengatasi permasalahan yang diidentifikasi dalam bagian latar belakang dan permasalahan. Solusi ini harus relevan, inovatif, dan dapat diterapkan secara efektif. Yang ketiga, target pasar dan pengguna adalah sekelompok orang atau bisnis yang paling mungkin membeli produk atau menggunakan layanan yang Anda tawarkan. Target pasar ditentukan berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, lokasi, gaya hidup, kebutuhan, atau kebiasaan konsumsi. Yang keempat, model bisnis dan sumber pendapatan adalah cara suatu perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dari produk atau layanan yang ditawarkan. Model bisnis mencakup bagaimana bisnis beroperasi, siapa pelanggan utama, serta bagaimana bisnis menghasilkan keuntungan. Yang kelima, rencana pengembangan produk atau jasa adalah strategi bisnis untuk meningkatkan kualitas, fitur, atau layanan agar lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekian presentasi dari